Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Alis Matra Fatoni. NRP saya yaitu 312052221. Saya dari Politeknik Lingkungan Hidup Surabaya, PSTK UPN Sumeneb. Ya. Langsung saja di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dengan materi yang pertama yaitu bubble sort, yang kedua yaitu cell sort di mata kuliah praktikum algoritma dan struktur data menggunakan bahasa Java. Nah, langsung saja. Apa sih itu bubble sort dan apa sih itu cell sort? Nah, pertama-tama saya akan jelaskan apa itu tentang bubble sort. Nah, bubble sort itu bisa dikatakan metode gelembung atau texting sort, ya, yaitu mengurutkan data dengan cara membandingkan masing-masing elemen, kemudian melakukan penukaran bila perlu. Maksudnya bila perlu ya kita cek, nanti akan saya jelaskan. Nah, lanjut ilustrasi. Nah, oke, sekarang lanjut ke ilustrasi. Oh ya, sebelumnya saya mendapat tugas yang ini ya di ini tentang praktikum 11 algoritma penguatan bubble sort. Nah, saya mendapat tugas percobaan ini, percobaan 1 sampai di bawahnya ada 3 ya. Yang pertama mengurutkan secara ascending, yang kedua descending, dan yang ketiga yaitu ascending tapi dengan menggunakan tipe data double. Nah, langsung saja saya akan membuka. Sebelumnya saya mengilustrasikan dulu ya di sini saya mempunyai ini. Kalian bisa gunakan terserah kalian datanya, tapi saya menggunakan pakaian cara mudah gitu biar gampang dicerna gitu, karena bagi saya juga nggak sih, terserah kalian, ini bebas diatur. Ini kan 3 terlalu urut ya, 1 3 4 gitu. Oke lah, saya begini. Nice. Saya memakai di sini saya memakai software Paint kayak di SD tuh, Paint ya. Oke, saya akan copy dulu. Oke, seperti ini. Ya, data awal itu ini. Ya, tulis data awal di sini. Dan terlalu besar ya. Oh, maaf. 18 kan. Data oke. Data awal gini. Oke. Yes. Oke. Di sini data awalnya belum ini yang saya kasihkan ya. Terus di sini saya akan menggunakan trik dari bubble sort. Nah, masing-masing ya. Jadi kita cek dulu. 1 kan lebih kecil dari 4. Dicek di sebelahnya. Apakah 4 ini lebih kecil dari 1 daripada 1? Enggak kan? Jadi enggak usah dicek. Kemudian selanjutnya 4 ini kan 3 kan lebih kecil dari 4. Nah, jadi kita tukar kayak gini. Nah, tukar dulu. Nah, 1. Oke. Setelah itu 4. Nah, 2 kan lebih kecil dari 4. Ya udah, kita tukar lagi ini. Tukar lagi masing ya. Gini. Kemudian 4 kan lebih kecil dari 5, enggak usah. Kemudian kita buat lagi, ini saya copy dulu. Oke, gini. Nah, kemudian di sini setelah 5 udah selesai sampai 5 di akhir, kita lakukan looping. Saya lakukan di sini looping dulu, terserah looping gini nggak apa. Nah, kita looping. Nah, ini kan 1 dari awal lagi, kita lakukan looping. Kita bisa pakai for while, do while, for ada while dan do while. Nah, selanjutnya kita ini dulu, 1 kan lebih kecil daripada 3, benar, berarti nggak usah. Kemudian 2 kan lebih kecil dari 2, ya udah kita tukar seperti ini teman-teman. Nah, gini deh. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, berhubung ini sudah terurut semua, kita cek. Ya, ini saya lanjutkan aja. 3 kan lebih kecil dari 4, berarti nggak usah ditukar. Kan makanya di sini itu dibilang yang saya buat tadi ini. Di sebelumnya ini
membandingkan kemudian melakukan penukaran bila perlu kan tadi kan secara ascending yang awal-awal itu, nanti secara ini saya jelaskan di codingan. Nah oke, saya kembali ke ini dulu. Nah jadi ini adalah hasilnya teman-teman, ini adalah hasil. Nah ini udah hasilnya. Jadi kalau misalkan butuh data banyak ya kita lakukan looping lagi kayak gitu, karena prosesnya seperti itu. Jadi ini adalah hasilnya. Ini saya nggak perlu nyontohin yang banyak-banyak ya, nanti buat apa, nanti kan masih banyak di codingannya gitu. Oke, ini ada hasilnya. Oke, langsung saja saya ke sini. Yang pertama ada ini public class demo. Nah kemudian saya coba di sini sudah saya buat sebelumnya percobaan satu public shop ini. Nah di sini sudah membuat kelas, karena di sini public ya, nggak tahu kenapa di sini ada public ya, di sini adalah kelas sebenarnya, kelas kita buat kelas demo, asal demo. Ini cell, oh maaf saya salah. Nah di bubble teman-teman, ini nih salah, ini kelas bubble demo. Kemudian kita public static membuat fungsi bernama bubble sort ini ya, fungsi ini yang dipanggil taruh sini. Nah kemudian integer array dari datanya ini, datanya 106831. Kemudian kita ini selesaikan bernilai 1. Kemudian J ini JN ini memakai tipe data integer, di mana N ini sama dengan array length. Jadi N ini adalah ukuran dari arraynya ini, ukuran dari arraynya, datanya ukurannya ada berapa gitu. Nanti akan berguna di ini N ini kan ukurannya berapa, nanti dikurangi 1. Nah N nya kan tadi kan ukuran kan. Nah kemudian berhubung indeks itu mulai dari 0, nah kan dikurangi 1 gitu. Kemudian melakukan looping ngecek. Nah kemudian lebih dari sama dengan I, maka jika array J-1 lebih dari array J, nah maka time kita gunakan tempat sementara. Kayak ilustrasinya di logikanya itu kayak gelas teh sama gelas kopi. Nah bagaimana caranya gelas, sepertinya udah pernah saya buat tuh di video sebelumnya, udah saya ucapin berapa kali tuh kayak gitu. Jadi tempat sementara bagaimana caranya gelas teh ini pindah ke gelas kopi. Nah caranya kan kita butuh satu gelas untuk buat apa, memindahkannya ya. Jadi ya harus ada tempat sementara seperti itu baru dipindahkan. Kemudian array J, nah array J-1 ini sama dengan array J dirujuk, kemudian temp ini dirujuk ke J-1. Kemudian J akan dikurangi 1 dan I ini bernilai akan ditambah 1. Kemudian kita buat tampil ini apa, fungsi tampil ya. Tampil ini yang pertama kan jelas tampil kan ini, kita panggil tampil kan ada datanya ya, ini ukuran datanya. Nah kita ambil ya 10 akan 106831 awal-awal. Kemudian kita panggil bubble sort. Nah kita manipulasi di sini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini akan mengambil data length. Jadi ukuran arraynya ini, ukuran arraynya kan ukuran dari length, kemudian melakukan increment ya, plus maka akan mencetak data I. Ini akan dicetak, berarti ini yang awal-awal. Kemudian setelah di bubble sort akan tampil ini, akan tampil mengurutkan jadi 1, 3, 6, 8, 10 gitu. Coba silakan. Nah ini teman-teman, nah ini adalah hasilnya. Kemudian langsung saja ya di percobaan yang kedua. Maaf, bentar. Ini di percobaan kedua di modulnya tadi ada, sebenarnya langsung saja saya ke sini langsung saja ya. Jadi sama saja kayak yang ini, yang tadi sebelumnya, cuma di sini bedanya di ini descending kan, descending. Nah, ininya aja sih pengaruh.
yang lainnya nggak ada, logikanya sama, algoritmanya pun sama juga. Nah, oke, saya akan cetak. Nah, nanti kita bedakan. Nah, ini yang awal kan tadi kan 1, 3, 6, 8, 10 kan. Jadi dari yang terkecil ke terbesar yang awal. Nah, sedangkan descending terbesar ke terkecil. Jadi 10, 8, 6, 3, dan 1 gitu. Nah, oke, langsung aja di percobaan ketiga. Sama aja, cuma ini bagiannya sama. Kemudian di percobaan ketiga, percobaan ketiga bubble shot. Nah, ini oke. Nah, ini tuh sama kayak yang di nomor 1 tadi. Nah, cuma di sini datanya menampilkan ada komanya, angka desimal. Nah, di awal kan tadi kan nggak ada komanya kan, tapi di sini itu pakai titik. Kalau di pemrograman ya koma itu pakai titik gitu. Kita bisa pakai float, tapi kalau di Java ini kayaknya float nggak bisa, jadi pakai double saja gitu. Oh, bisa sih, bisa sebenarnya kalau di sini. Bisa. Yang nggak bisa itu di kelas objeknya yang pakai D besar tuh nggak bisa. Kalau ini masih bisa sih. Coba saya ini dulu. Ini ya. Oke. Kayak gini. Coba di sini. Di sini saya ganti float. Apakah bisa? Saya coba karena di sini percobaan saya. Oh, nggak bisa teman-teman. Harus pakai double. Ya, harus pakai double gini. Nah, setelah saya run hasilnya seperti ini. Akan mengurutkan secara ascending ya. Defaultnya karena sebuah program itu defaultnya kalau double sorting itu secara ascending, jarang yang descending. Kecuali kalau kita set kayak gini. Ini saya set seperti ini. Nah, ini akan secara descending. Nah, secara descending kan yang awalnya tadi 1,13 kan 1,1 kan lebih kecil dari 3,6 kan. Nah, sedangkan descending ini akan mengurut sebaliknya dari nilai terbesar ke terkecil, sedangkan ascending terkecil ke terbesar gitu. Sama saja, logikanya pun sama, cuma ganti tipe datanya aja ya gini. Nah, setelah itu kita ke selanjutnya ya. Di percobaan yang pertama ini udah selesai, 2 udah selesai, 3 udah. Sekarang latihan ini. Tugas saya yaitu di nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi buatlah program sorting bubble dengan parameter array integer kelas wrapper. Nah, ini. Oke, saya sudah buat. Sebenarnya sama kayak di nomor 1, cuma dia menggunakan kelas objek. Bentar. Ini teman-teman. Ini. Saya ini dulu. Stopkan dulu. Nah, ini sama saja kayak yang di percobaan pertama. Di percobaan pertama yang bentar. Ini sama aja. Cuma di sini saya cuma mengganti ini aja, integer. Sebuah kelas objek ya, integer. Ini. Kalau kita lihat, jadi tuh ini number implement comparable integer. Gini. Nah, kelas public static final kelas gini. Setelah itu ya oke, saya CLS dulu ya ini biar clear dulu. Ini saya run. Nah, ada bisa sih. Tapi semisal kalau kita ini sebenarnya di materi OP ada extend inheritance kalau nggak salah. Saya masih belum paham sih. Cuma saya coba ada. Jadi kita bisa buat kayak gini. Untuk tampilnya, jadi kita print tampil seperti ini. Saya buat baru. Ini. Nah, ini. Untuk tampilnya ini saya ambil dari sini. Ini kita ini. Dari sini
Nah, tapi ini ada hubungannya di nomor 3 sebenarnya. Nah, ini kita ambil saja ya dari sini. Oke. Ini. Jadi ini kita hilangin, tapi sebenarnya enggak sih, cuma ini. Saya cuma namain aja. Ini kita ganti T biar ini. Kemudian kita belakangnya kita kasih ini. T sebagai objek ya ini kalau nggak salah. Oke, kayak gini. Saya coba aja. Oke. Gini. Print tampil. Nah, di sini saya akan tadi kan sebelumnya kan taruh sini. Nah, sini tuh kan masuk di kelas bubble demo. Nah, ini kita ganti dengan nama ini print tampil. Nah, print tampil ini dan ini juga. Jadi kita manggil print tampil ini. Nah, kemudian kita kan 0 kan 0, nggak ada error. Kita Ctrl S. Nah, gini. Coba saya run. Nah, hasilnya sama. Akan mengurutkan secara ascending. Nah, kenapa di sini ada 6? Ini sebenarnya cuma warning aja. Jadi ada beberapa yang nggak diperluin, tapi nggak masalah sih kalau menurut saya. Ini cuma warning aja tuh. Nah, oh ini bukan, ini disebut yang ketiga, bukan. Nggak masalah. Nih. Nah, misalnya gini, kita jelas dulu. Biar ini. Nah, gini. Setelah itu ya udah. Sebenarnya ini bisa buat banyak, buat print tampil ini kita bisa buat satu package dari yang percobaan tadi, kita buat satu aja gitu tentang di public class ini karena semuanya sama gitu. Saya mahamin dikit sih di OOP tentang ini dikit tapi nggak paham sepenuhnya mas. Nah, terus kita keluar di yang kedua. Ini sudah bubble sort yang kedua. Nah ini bubble sort ini yang kedua sama aja. Yang di awal ini kan tadi saya pakai integer. Nah di sini kita pakai double D besar ya. Jadi ini merupakan sebuah kelas objek dari double ini definition sama. Nah, menyediakan kayak koma gitu, pakai koma gitu. Makanya di sini datanya tuh koma desimal, koma desimal. Kayak ini 10,3, 6,4, 8,2 gitu. Nah, saya memasukkan datanya ini. Terserah kalian masing-masing. Tampilnya ya bisa kayak tadi, cuma ya nggak perlu satu persatu juga sih. Nanti ada banyak juga soalnya. Apa perlu ya? Nggak usah sih. Sama aja. Ini secara defaultnya secara ascending. Nah gini, ini soalnya kedua ya belum saya ini tunjukkan ya. Ada program double. Nah ini dengan class wrapper. Saya ikuti peraturan dengan class wrapper ini. Jadi kita masukkan ya class wrapper nanti sini. Kita panggil. Nah, untuk tampilnya awal akan tampil seperti ini. Kemudian setelah kita manipulasi ya kayak ini, masukkan sini dan akan diubah secara asing. Jadi misal kalau descending kita bisa ubah kayak gini teman-teman, balikannya ini akan berubah secara descending. Nah ini terserah kalian sih adanya pakai mana descending, tapi kalau menurut saya lebih baik ascending, soalnya defaultnya itu kan namanya pengurutan kan, nggak mungkin soal pengurutan terbesar ke terkecil, biasanya defaultnya terkecil ke terbesar. Nah langsung saja bubble sort sudah. Saya tadi juga ada tambahan di generik ya, ada buat kelas lagi. Setelah itu sekarang lanjut di cell sort. Saya akan jelaskan tentang cell sort.
Jadi adalah mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain memiliki jarak tertentu, kemudian dilakukan penukaran bila perlu. Oke. Sebenarnya di pengerjaan kemarin tuh ada sih, saya jelaskan lagi deh, ini di cell chart. Nah ini teman-teman, nggak usah buat banyak-banyak ya. Jadi di jawaban yang kemarin saya sudah ini materi yang dikasih tugas di teori, sekaligus saya jawab di sini aja. Nah di sini saya kemarin tugasnya itu ada di data ini yang sudah ditentukan oleh dosen saya dari Bulusian Agustin ya. Nah ada nilai angka data 8, 9, 7, 10, 8, 5, 12, 13. Nah kemudian caranya jadi di ini, mohon maaf, benar tadi ya, di ini cell sort. Nah ini cell sort. Nah ini metode ini disebut pertama penggunaan definition environment. Metode ini dikembangkan oleh Donald. Perlu proses pengurutan dapat dijelaskan sebagai pertama-tama adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang dibandingkan, yaitu n dibagi 2. Nah ingat, n dibagi 2. Data pertama dibandingkan n bagi 2. Apabila data pertama lebih besar dari data n kedua, maka kedua akan tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan cara yang sama, n dibanding 2, seterusnya gitu, sampai kondisi tersebut terurut. Nah begitupun juga ini, saya nggak usah nyontohin yang data aneh-aneh ya, ini aja. Kita cek kenapa saya kasih ini, karena ini kan datanya kan ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kita bagi 2, jadi jarak sama dengan 4 gitu. Kemudian ya ini 8 arah ke 85. Apakah 8 ini lebih, apakah 85 ini lebih kecil dari 8? Kan enggak kan, jadi tetap stay. Kemudian 9 juga, 9 ke 12, kan 9 kan lebih kecil dari 12, jadi nggak usah. Kemudian dan seterusnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, jarak kan tadi kan 4 sudah, kemudian 4 bagi 2 ya, jadi jaraknya sama dengan 2. Sekarang kita cek. Nah sebenarnya 8 sama 7, 8 sama 7 kita cek, kan 7 kan lebih kecil dari 8. Kemudian kita tukar, ya udah kita taruh 7 di sini. Setelah itu kita cek 9 dengan 10, berarti nggak usah ditukar karena 9 ini lebih kecil dari 10. Nah dan seterusnya. Kemudian setelah 2, kemudian kita ini langkah ketiga, yaitu jarak sama dengan 1. Kita cek, habis 2 kita urutkan 1, kita cek. Nah kan 7 kan lebih kecil dari 9, jadi nggak usah gitu. Oh iya, misalkan sampai sini dia akan melakukan looping lagi. Nah kayak gini tadi, aku melakukan loop. Nah kemudian 9 kan lebih kecil dari 8 kan lebih kecil daripada 9. Ya udah kita tukar gini, 8 taruh sini, 9 sini. Kemudian 10 kan 9 tadi kan di sini 9 datanya tadi. Ya jadi nggak usah di ini bener. Kemudian 12 juga dan seterusnya. Kemudian ini akan melakukan looping nih. Ini akan dicek terus looping, kemudian nah akan bernilai 7, 8, 9, 10, ini 15, 13. Nah 13 kan ini kan lebih kecil dari 15. Nah kemudian kita tukar 13 taruh sini. Nah akan menjadi 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 85 gitu. Nah langsung saja ke codingannya ya. Percobaan pertama cell sort ini. Saya jelas dulu ini. Nah di percobaan pertama sebenarnya saya juga bingung sih. Ini ada data CM sama ini, makanya di sini ada warning 6 ya. Sebenarnya nggak penting juga, nggak penting. Misalkan saya hapus juga nggak masalah. Cuma berhubungi dari percobaannya saya juga nggak bisa menyalahkan ya. Tapi saya juga bingung dari kenapa kok di sini meskipun nggak berfungsi. C plus ini kita bisa hapus. Soalnya kan dari defaultnya kan udah pasti ascending kan. Jadi ini membuat cell sort, dimana ini akan memanggil cell sort integer array. Kemudian n ini kita inisialisasikan sebagai
ukuran dari array ini, ukuran dari datanya ini kita pakai sebenarnya kalau di C++ itu kan kayak gini. Waduh, maaf, ini biasanya gini, ini sama aja sih. Masih ingat C++ pastinya. Udah lupa, agak dikit lupa, masih ingat dikit gitu. Nah, kemudian integer n ini array ukuran dari arraynya, datanya. Kemudian integer jarak i, kita buat i, j sama kondisi. Kondisi ini juga dari mana ini, nggak ada ini sebenarnya. Kemudian boolean kan tahu sendiri di mana tipe data ini itu bernilai true atau false gitu. Ya, bernilai sudah ini sama dengan true. Nah, kemudian kita buat sama dengan 0, m0, kemudian jarak sama dengan n. Nah, kemudian kita melakukan looping dengan while. Nah, jarak lebih besar sama dengan 1, maka jarak akan dibagi 2. Kan apa yang saya katakan tadi. Nah, jaraknya kita isi misalkan data misalkan datanya kan ini kan berapa? 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti kita dibagi 2 sama dengan 3 gitu. Nah, begitupun juga seterusnya, ilustrasinya kayak tadi dibagi 2. Terus kemudian misalkan kalau sudah sama dengan true, maka sudah ini sama dengan, jika while ini sama dengan ini false, akan lakukan looping, akan dicek lagi gitu jarak i plus kemudian lakukan increment. Nah, if jika array lebih dari array i, nah time kembali lagi dengan time ini adalah tempat sementara juga, nah akan bernilai yang terakhir itu adalah true. Kemudian ini public tampil, ini biasa kayak yang sebelumnya, kita bisa gunakan kayak yang tadi di nomor ini, di percobaan dulu ya, nggak usah di run. Nah, kita run. Nah, gini, melakukan secara ascending ini, karena ini pakai ini ascending. Kemudian di percobaan kedua ya langsung saja percobaan kedua cell sort ya, kita lupa cell sort. Di percobaan kedua ini apa ya, bentar, ini yang pertama tadi, percobaan kedua ini, oh ya secara descending sama aja, belum cara belum ini maaf, saya close dulu ini percobaan pertama, saya run di percobaan kedua. Nah, coba kedua saya demo, bentar, secara descending ini ada yang salah nih. Oh, jarak jika ini teman-teman, maaf, kalau ascending descending gini. Oh ya, maaf tadi ada cuma ini aja sih, saya salah coding dikit, nggak apa if-nya aja ini sih sama aja logikanya, cuma di sini kan pakai kurang dari lambang kurang dari gini. Nah, kan berurut seperti ini 10 8 6 3 1. Dan sebelumnya secara ascending, kalau secara ascending 1 3 6 8, jadi terkecil ke terbesar, kalau descending terbesar ke terkecil gitu. Nah, langsung aja di percobaan ketiga di cell sort, ini udah buat saya ini sama kayak yang sebelumnya, algoritmanya sama, logikanya sama, cuma di sini saya bukan saya di percobaan ini memakai double, tipe data double, jadi kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini, saya jelas dulu, maaf. Nih. Saya run lagi biar jelas. Nah, gini sama aja, cuma ini double.
Saya ini kenapa ini warnanya beda, karena ini sebenarnya nggak begitu ini. Coba saya ini ya, saya rubah dikit-dikit, namun juga percobaan gitu, mengubah apa integer C sama M. Terus kondisi ini juga nggak perlu kalau menurut saya. Kemudian jam ini saya hapus, saya otak-atik dikit, boleh lah. Kemudian C++ ini juga kalau saya nggak ini. Terus saya coba run. Apa yang terjadi? Oh, bisa kan, sama aja. Saya coba run lagi. Nah, ini bisa kan, nggak ada error. Ya, nama percobaan sih, sebenarnya nggak boleh ngubah saya. Cuma di percobaan selanjutnya saya udah ubah sih di nomor 1. Oke, langsung saja ya, saya tutup. Cuma pakai double nih, pakai desimal. Di nomor cell start yang nomor 1 ini udah buat. Nah, cell start nomor 1 ini itu ini buat program sorting cell dengan parameter array integer class wrapper. Kemudian nomor 2 juga, tapi dia memakai tipe data double. Nah, saya mendapatkan tugas ini 1 dan nomor 2 aja juga sih, bukan aja banyak sih. Yes. Ya, oke, gini sama sebelumnya, cuma di sini saya pakai kelas objek ya, bukan tip. Kalau int itu tipe data primitif, kalau integer ini tipe data kayak kelas objek gitu. Sama, nggak ada yang beda, cuma saya yang ganti ini. Coba kita lihat di percobaan pertama yang self sort. Nah, ini tuh. Aduh, sama ini. Nah, ini tuh di percobaan pakai integer, cuma saya ganti ini aja sih, nggak ada yang beda, logikanya sama, algoritmnya sama. Ya gini. Kemudian coba saya run ya. Ya, bisa. Ini 10.6 ya, benar secara ascending. Semisal kalau saya ini kan di percobaan tadi saya close saja. Di cell sort ini saya buat new file untuk tampil kayak yang tadi, bisa. Saya coba ini sebenarnya di nomor 3 sih, cuma saya nyoba aja. Maaf, ini oke. Di sini ya kita pakai seperti ini, dan kita masukkan yang ini, kita ganti. Ini sebenarnya bisa menyeluruh, cuma saya pakai package masing-masing, jadinya yang nggak perlu di ini. Ini kita ganti. Oh ya, ini kan awalnya gini kan tadi, kita pakai T aja nggak apa. Kemudian kita ini juga kembalinya returnnya T. Ini T nya ini sebagai returnnya ya. Terus saya ini hapus yang sebelumnya kayak gini. Kemudian kita S, ini print tampil ya. Kemudian ini beda, jadi nggak ngambil dari ini. Wrapper tadi kan di sini jadi print tampil kayak gini. Ini juga print tampil gini. Oke, nol error ya, nggak ada yang error. Coba saya run dulu. Nah, sama aja gini, cuma saya nambahin ini kelas lagi di ini, jadi kita bisa ngakses sebenarnya, tapi saya pakai package sendiri-sendiri, jadinya nggak ini, pakai package ini namanya package, biar soalnya tugas saya biar ketata bagus itu, sebenarnya nggak bagus sih. Ya, ya gitulah pokoknya. Terus
Sekarang lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 cell sort. Nah, ini. Nomor 2 ini sama, buatlah program sel parameter double dengan double ya. Kelas objek double ini double. Nah, ini pakai double. Jadi ya bedanya sama sebenarnya, cuma datanya ini saya ganti menjadi nilai desimal, ada yang koma kayak 10,4, 6,6 dan 8,4 dan seterusnya. Nah, tapi ada bedanya cuma di sini dong. Kalau kalian misalkan ganti yang kayak berapa tadi, kalian bisa ini kayak yang nomor 1 tadi ya. Jadi silahkan diubah. Kalau nambahin kelas lagi buat nampilin ini tampilnya. Jadi logikanya juga sama. Saya ngambil semua modul ngambil ini semuanya dari modul yang diberikan ini sih. Cuma ganti-ganti aja sih. Itu. Coba saya run ya. Ini saya belum saya run sih. Saya run dulu. Nah, ini hasilnya. Satu secara ascending ya defaultnya. Misalnya kalau descending ya bisa aja. Ya cuma ganti ini aja sih. Gini. Ini secara descending. Nah, saya descending kan. Nah, gitu sih. Kembali lagi di ini ya. Setelah itu udah selesai. Nah, setelah itu saya kembali ke ini PT. Ini sudah oke, terima kasih. Dan saya ngucap jadi terima kasih ya, kurang lebihnya saya juga mohon maaf karena saya juga masih belajar juga, saya ngusahain yang terbaik. Jadi sekali lagi mohon maaf bila ada salah perkataan sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.